Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai informasi beasiswa full S1 Najran University Arab Saudi. Sebelum itu silahkan kepada teman-teman mengklik tombol subscribe dan like untuk perkembangan channel ini. Oke teman-teman, masa pendaftaran di kampus ini, Najran University ini, dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Ada sekitar seminggu lagi dari sekarang. Teman-teman silahkan kumpulkan berkasnya, silahkan persiapkan diri untuk mendaftar ke kampus ini. Apa saja kriteria pelamar beasiswa di Najran University ini? Yang pertama yaitu tentunya harus lulusan SMA sederajat, SMA, SMK, MA, MAN atau pondok pesantren yang atau paket C juga bisa. Pokoknya lulusan SMA sederajat boleh mendaftar di beasiswa di sini. Dan tentunya di sini beasiswanya gratis, mendaftarnya gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Semua kampus di Arab Saudi itu beasiswanya itu gratis, mendaftarnya gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun dari pelamar beasiswa. Kemudian calon mahasiswa pelamar beasiswa ini berusia minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun. Dan beasiswa ini tersedia untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk perempuan harus memiliki mahram yang menetap di Arab Saudi, baik itu sebagai imigran atau sebagai mahasiswa atau dosen atau pekerja dan lainnya. Dibuktikan nanti dengan KTP Arab Saudinya atau iqamah Arab Saudinya si mahram. Kemudian usia ijazah SMA-nya tidak lebih dari 5 tahun setelah lulus. Jadi ada batas ijazahnya tidak boleh dari 5 tahun setelah lulus. Persyaratan beasiswa di sini di kampus Najran University ini, yang pertama itu belum pernah menerima beasiswa di kerajaan Arab Saudi lainnya. Mungkin dia sudah diterima di kampus yang lainnya, kemudian diterima di beasiswa di Najran, maka itu beasiswanya jadi batal. Kemudian melampirkan terjemahan ijazah dan sudah dilegalisir ke Dubes Arab Saudi. Untuk pendaftaran cukup melampirkan terjemahan ijazah dan transkrip nilai saja tanpa legalisir, karena legalisir ini sebenarnya diperlukan ketika kita sudah diterima, baik untuk pengurusan visa dan juga untuk pendaftaran ulang di kampus yang diterima nantinya. Untuk pendaftaran cukup dengan terjemahan ijazah dan transkrip nilai saja, yang terjemahnya itu dengan terjemahan tersumpah jasa ya, tidak boleh terjemahan sendiri, harus tersumpah. Kemudian melampirkan SKCK dari kepolisian. Ini juga sebenarnya wajibnya itu diperlukan ketika diterima di kampus tersebut, menerima beasiswa ini, kan nanti ketika diperlukan ketika mengurus visa ataupun daftar ulang. Tapi di sini boleh juga kita masukkan nanti dokumen tambahan ketika mengupload dokumen-dokumen yang diminta nantinya. Kemudian tidak pernah di DO, tentunya ini juga syarat mutlak ya. Kemudian dianjurkan memilih jurusan bidang ilmu agama dan tidak boleh mengambil jurusan bidang kesehatan. Ini juga sebenarnya tidak di kampus, hanya di kampus Najran University saja. Hampir di semua kampus di Arab Saudi itu tidak menerima beasiswa dari luar Arab Saudi, orang-orang luar Arab Saudi untuk beasiswa di bidang kesehatan di dalam Arab Saudi, karena mereka lebih mengutamakan orang-orang atau masyarakat pribumi mereka untuk menuntut ilmu bidang kesehatan, karena banyak di sini tuh dokter-dokter, perawat itu masih orang luar Arab Saudi. Jadi sangat dibutuhkan sekali bidang kesehatan itu untuk orang Arab Saudi sendiri, bukan untuk orang di luar Arab Saudi. Adapun beberapa kampus mungkin bisa ya, seperti Sulaiman Ar-Raji, tapi itu sangat jarang lagi sekarang pembukaannya. Kemudian kita lanjutkan, tidak boleh mengubah jurusan ketika sudah diterima. Ini ada beberapa kampus bisa pindah jurusan, tapi di Najran University ini dari awal sudah ditekankan tidak boleh pindah jurusan ketika sudah diterima. Oke, lanjut. Kemudian melampirkan surat kesehatan ketika sudah diterima. Ini juga melampirkan surat kesehatan, medical check up nanti ketika sudah diterima. Medical check up ini nanti ada 2 kalinya. Yang pertama ketika kita mengurus visa,
itu di Indonesia, kemudian medical check up lagi satu lagi di kampus di Najjar University tersebut atau di kampus-kampus di Arab Saudi. 2 kali kita di medical check up-nya. Kemudian selanjutnya, dan ini juga surat kesehatan mungkin teman-teman bisa juga menjadi dokumen tambahan ya, bisa juga nanti dimasukkan ketika dokumen tambahan. Dan selanjutnya melampirkan tazkiyah atau rekomendasi dari pemerintah bahwasanya yang bersangkutan dapat kuliah di Arab Saudi. Ini sebenarnya juga hanya dibutuhkan ketika pengurusan visa dan daftar ulang ketika sudah diterima. Tapi boleh juga dilampirkan ketika pendaftaran. Nah, boleh juga rekomendasi teman-teman mungkin sudah ada, mungkin sudah punya, boleh juga menjadi dokumen tambahan ketika mengupload dokumen-dokumen di pendaftaran Najjar University ini. Kemudian harus sudah bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Karena di Najjar University ini, di kampus ini tidak memiliki kelas bahasa seperti kampus-kampus yang lainnya seperti King Abdul Aziz University, Ummul Qura, Jami'ah Ummul Qura, Universitas Islam Madinah, King Saud di Riyadh, yang mana mereka memiliki kelas persiapan bahasa. Tetapi di Najjar University ini tidak memiliki kelas bahasa, jadi harus kepada pelamar beasiswa ini harus bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar. Nanti diminta untuk menunjukkan penguat baik itu sertifikat TOEFL ataupun sertifikat penunjang lainnya yang bahwasanya pelamar beasiswa ini memang bagus bahasa Arabnya. Kemudian dokumen selanjutnya adalah yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan itu dokumen wajib, yaitu yang pertama tentunya paspor ya, berbeda dengan negara-negara lain. Di Arab Saudi dokumen wajib itu kita harus memiliki paspor terlebih dahulu. Berbeda dengan negara Mesir, Sudan, Maroko mungkin ya, yang mana kita lolos dulu baru mengurus paspor. Tapi kalau di Arab Saudi kita mendaftar dulu, belum tentu lolos, belum tentu diterima. Nah, itulah pengorbanannya. Kita harus mengurus paspor dahulu. Dan ini tidak perlu diterjemahkan. Seperti di Libya mungkin kampus ada di Libya itu memerlukan terjemahan paspor, tapi di Arab Saudi tidak perlu diterjemahkan paspornya. Kemudian yang kedua adalah ijazah dan transkrip nilai beserta terjemahannya. Terjemahan ini harus ijazah dan transkrip nilai ini harus diterjemahkan ke jasa terjemah tersumpah. Harus diterjemahkan ke jasa terjemah tersumpah. Dan tidak boleh diterjemahkan oleh sendiri, tidak boleh melalui Google atau yang lainnya, harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Kemudian mengisi biodata yang disediakan kampus. Nah, nanti ada biodatanya itu di halaman ketiga dari formulir pendaftaran. Nanti ada situ bisa di-download dahulu bentuk PDF. Kemudian kita isi menggunakan kita ketik ya PDF-nya, jangan ditulis tangan. Ini juga sebagai syarat utama juga nanti mengisi PDF biodata pribadi kita. Nanti ada, insyaallah nanti saya juga buat videonya sebelumnya, juga bisa teman-teman tonton bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran di kampus-kampus di Arab Saudi ini. Kemudian yang keempat adalah sertifikat penunjang bahasa Arab, TOEFL, atau mungkin teman-teman memiliki pernah belajar ma'had, kemudian ijazahnya itu menggunakan bahasa Arab, mungkin bisa, tapi tentunya lebih kuat lagi itu sertifikat TOEFL ini, TOEFL ini ya. TOEFL ini lebih kuat daripada ijazah ma'had. Tapi kalau teman-teman pengen mencoba, silahkan coba saja, mudah-mudahan diterima. Kemudian dokumen tambahan. Nah, ini dokumen tambahan ini nanti disatukan filenya bentuk PDF ke dokumen biodata istimarah yang tadi, biodata yang diminta diisi tadi. Nah, kita satukan dokumennya dengan beberapa dokumen ini. Yang pertama itu rekomendasi. Rekomendasinya dari mana? Boleh bebas, tidak harus dari Kemenak. Boleh dari Kemenak, boleh MUI, boleh dari ormas-ormas yang terkenal ya di Indonesia. Dan tidak harus dari Kemenak ya, Kementerian Agama, karena banyak beberapa teman-teman mengalami kesulitan dalam mengurus rekomendasi ini. Kalau teman-teman susah di satu lembaga resmi ya, ini lembaga resmi ya, bukan lembaga asal-asalan, baik itu sekolah juga bisa rekomendasinya. Silakan cari rekomendasi ke tempat yang lainnya. Mungkin dari bupati juga lebih kuat daripada yang lainnya mungkin kan. Pokoknya semudah antum mendapatkannya rekomendasi ini. Tidak harus dari satu lembaga khusus mungkin, atau Kemenak atau yang lainnya. Boleh dari MUI juga bisa.
tidak ada syarat khusus satu lembaga ini yang menentukan antum bisa lolos gitu, tidak ada. Pokoknya antum ikhtiarkan atau antum ijtihadkan bahwasanya inilah ini rekomendasi ini mudah-mudahan bisa menguatkan berkas antum bisa lolos ke Nigerian University ini ataupun di kampus-kampus lainnya. Kemudian SKCK juga seperti itu. Kalau saran ana memang boleh dari boleh dari tingkat kecamatan dan boleh juga tingkat kabupaten atau kota atau wilayah atau provinsi ya, atau nasional juga bisa. Tapi saran saya itu bagusnya minta SKCK-nya dari Kapolres tingkat kabupaten atau kota. Minta saja dari Kapolres ataupun ya Kapolres itu insya Allah itu sudah kuat, mudah-mudahan insya Allah sudah kuat. Dan SKCK dari Kapolres itu insya Allah mudah lah. Tapi mintanya jangan jangan antum minta seperlunya gitu. Untuk pendidikan jangan antum nanti takutnya nanti antum dipersulit ya, karena memang di Indonesia seperti itu. Kita ketahui di beberapa di beberapa tempat antum minta SKCK untuk pendidikan saja, tidak harus antum mau keluar Arab Saudi atau kemana-mana, nanti antum dipersulit dalam pengurusan berkas ini. Antum minta untuk pendidikan saja, insya Allah dipermudah dalam pengurusan SKCK ini. Kemudian sertifikat hafalan dan juga hafalan, mungkin antum memiliki hafalan Al-Quran ataupun memiliki sertifikat sanad seperti sanad daurah, sanad mutun ya di Masjid Nabawi, itu juga sebagai sertifikat penunjang, sebagai sertifikat penunjang antum bisa diterima di kampus-kampus di Arab Saudi. Kalau antum memiliki sertifikatnya silahkan dilampirkan dan tentunya diterjemahkan ya, rekomendasi ini diterjemahkan, SKCK-nya juga, sertifikat hafalan, sertifikat sanad juga harus diterjemahkan semuanya menggunakan bahasa Arab. Karena kalau antum lampirkan menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana orang Arab bisa mengerti? Karena yang menyeleksi ini bukan orang Indonesia dan mereka juga tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka orang Arab, tentunya mereka bisa mengerti dengan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Adapun dokumen lainnya mungkin antum pernah ikut lomba MTQ tingkat nasional, tingkat provinsi, itu bisa jadi penunjang sertifikatnya. Pokoknya sertifikat penunjang antum yang mengarah ke agama lah, seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendaftar di Nigerian University ini. Yang pertama, nama di biodata harus sesuai dengan nama di paspor, menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi satu sisi menggunakan bahasa Arab dan satu sisinya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih jelas nama antum nantinya. Kemudian alamat rumah, nomor HP dan email harus jelas. Karena nanti ini hal yang pertama ini nanti bisa jadi ini jadi tolak ukur antum diterimanya. Alamat rumah harus jelas, nomor HP dan email juga harus jelas. Emailnya jangan sampai tertukar-tukar, jangan sampai hilang sehingga nanti ada pengumuman penting dari kampus tidak terbaca sehingga antum bisa tertolak. Wallahu a'lam ya. Jadi antum harus bisa menjaga emailnya baik-baik. Kemudian biodatanya harus diketik ya, baik itu menggunakan laptop, komputer atau mungkin bisa diketik melalui HP. Bisa diedit nanti menggunakan PDF editor atau menggunakan laptop, menggunakan Adobe Pro juga bisa diedit ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Yang penting biodatanya itu harus diisi dengan diketik, bukan menggunakan tulisan tangan. Kemudian melampirkan foto latar putih di isian biodata. Nanti di biodata itu istimaroh itu ada kolom foto dan foto itu diisi menggunakan latar putih foto antum. Ukurannya bebas ya, tidak. Pokoknya sesuaikan dengan ukurannya di istimaroh itu. Kemudian latar belakangnya itu putih. Kemudian yang kelima, melampirkan alamat media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter atau alamat media sosial lainnya. Kalau tidak memilikinya, isi keterangan yang tidak ada itu dengan kalimat la yujad. Tapi kalau bisa teman-teman harus mengisi semua kolom-kolom yang diminta oleh pihak kampus sehingga itu menjadi tolak ukur kampus bisa menerima antum di
program beasiswa ini. Kemudian tidak ada kelas persiapan bahasa di sini karena tadi juga dijelaskan bahwasanya di Najjar University ini termasuk kampus baru di Arab Saudi, tapi memang kualitas beasiswanya sama saja dengan kampus-kampus di Arab Saudi yang lainnya, memiliki mendapatkan uang tunjangan, asrama, fasilitas kesehatan, fasilitas kampus lainnya juga sama, tapi di sini tidak memiliki kelas persiapan bahasa karena masih baru, jadi belum ada kelas persiapan bahasa. Jadi teman-teman harus bisa berbahasa Arab dengan baik, karena itu menjadi salah satu syarat untuk bisa diterima di kampus Najran University ini. Mungkin ini saja dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang kurang jelas, bisa tanyakan nanti di kolom komentar. Insya Allah secepatnya Anda jawab, insya Allah secepatnya dijawab, insya Allah. Mungkin itu saja. Jangan lupa segera lengkapi dokumen-dokumennya, apa saja yang diminta-mintanya segera dilengkapi. Jangan sampai mendaftar di akhir masa pendaftaran, nanti di situ sering terjadi error. Dan juga saran saya mendaftar menggunakan laptop ya, jangan menggunakan HP. Karena nanti takutnya menggunakan HP ada beberapa menunya itu error, jadi tidak bisa diisi. Nah, jadi kalau menggunakan laptop insya Allah tidak terjadi seperti itu. Dan juga kepada teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya semua, sehingga nanti bisa membantu saya menyiapkan video-video atau konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.